Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Reza Mahendra dari 3E D4 Sistem Pendidikan. Jadi untuk memenuhi tugas yang diberikan yaitu mata kuliah instrumentasi sistem tenaga, di sini saya akan mempresentasikan tentang control center yang ada pada sistem tenaga listrik. Jadi control center pada suatu sistem tenaga listrik ini adalah gambar ilustrasi sederhananya. Di sini ada pembangkit, gardu induk, dan juga gardu distribusi. Jadi harusnya mulai dari pembangkit ini dinaikkan tegangannya menggunakan salvo step up ke gardu induk, di gardu induk langsung di step down atau diturunkan tegangannya menjadi 20 kV, lalu kemudian di gardu distribusi diturunkan ke tegangan rendah 220 volt. Namun yang kita bahas yaitu mengenai control centernya. Nah, untuk fungsi dari control centernya sendiri di sini untuk mengatur parameter yang ada di setiap gardu induk. Jadi ini adalah parameternya. Nah, adapun salah satu perangkat dari control center itu sendiri yaitu SCADA. Nah, ini adalah salah satu dari perangkat control center. Nah, SCADA ini singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition, di mana yang artinya yaitu sistem yang mengawasi dan mengendalikan peralatan yang tersebar secara geografis, atau dapat juga diartikan seperti sistem kendali yang berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses. Nah, yang dimaksud dengan pengontrolan suatu proses itu seperti proses industri, kemudian manufaktur, dan juga proses fasilitas lainnya. Untuk selanjutnya, struktur dari SCADA. Nah, untuk struktur dari SCADA ini ada 3. Yang pertama yaitu master station. Dan pada master station ini terdiri dari perangkat keras dan lunak yang ada pada control center, di mana perangkat-perangkat tersebut antara lain yaitu server, kemudian workstation, aplikasi SCADA, dan beberapa pendukung printer. Nah, printer ini sebagai bila kita membutuhkan data hard file, itu bisa langsung mencetaknya. Yang kedua yaitu RTU. RTU yaitu Remote Terminal Unit. Nah, RTU ini memiliki fungsi input output interface, yaitu indikasi tunggal, telesinyalir, single, dan kemudian kontrol digital, dan telemetering. Nah, selanjutnya ke telekomunikasi, saya akan menjelaskan apa itu telesignaling, telemetering, dan juga telekontrol. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai telemetering. Untuk telemetering itu merupakan transmisi nilai variabel yang diinput dengan menggunakan teknik telekomunikasi. Nah, kemudian untuk telesignal itu pengawasan status dari peralatan operasional dalam jarak tertentu dengan menggunakan teknik telekomunikasi seperti kondisi alarm, posisi switch, atau posisi katup. Nah, untuk yang ketiga itu telekontrol, yaitu kendali peralatan operasional jarak jauh menggunakan transmisi informasi dengan teknik telekomunikasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu telekomunikasi atau yang membahas tentang Ethernet. Jadi untuk Ethernet sendiri ini merupakan standar umum untuk menghubungkan kabel ke jaringan komputer, di mana perangkat yang menggunakan koneksi Ethernet ini memanfaatkan jenis kabel tertentu untuk terhubung, mengirim dan menerima data dengan perangkat jaringan lainnya, serta untuk mendapatkan akses ke jaringan yang lebih luas seperti internet. Jadi seperti itu. Nah, next, ini adalah gambaran dari SCADA. Nah, di sini ada beberapa icon yaitu operator workstation, by controller, juga by controller. Nah, apa yang dimaksud dengan operator workstation ini? Nah, operator workstation ini pada intinya itu sebagai tempat
pengatur klien-klien. Nah, klien-klien ini itu merupakan cakupan dari by controller level, di mana terdiri dari order HV protection relay, spam by controller, spam equation, dan MV protection relay spam. Nah, selanjutnya di sini ada hard copy printer. Nah, hard copy printer ini disambungkan melalui Ethernet network, di mana untuk apabila kita membutuhkan data hard file itu kita bisa langsung mencetaknya. Nah, dan juga di operating workstation ini bisa kita gunakan untuk menggambarkan HMI-nya. Nah, untuk disambungkan ke by controller-nya kita menggunakan Modbus plus network. Nah, setelah melewati jalan ini, kita melewati gateway, kemudian baru ke klien. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan setiap kliennya. Di setiap kliennya ini, yang pertama saya akan menjelaskan order HV protection relay. Di HV protection relay ini dia itu komponen yang digunakan sebagai proteksi yang terletak atau diposisikan berada setelah trafo utama. Dikarenakan pada pembangkit tegangan yang dihasilkan itu pada skala medium voltage, maka dimasukkan ke trafo step up untuk ditransmisikan tegangannya menjadi high voltage. Nah, komponen ini yang akan dijaga atau diproteksikan oleh HV protection relay. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu spam by controller. Nah, di sini ada tuh HV by. HV by ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan suhu. Jadi HV by ini hanya berlaku pada jenis pembangkit yang memanfaatkan panas bumi atau hasil panas uap dan juga gas bumi seperti PLTG, PLTU seperti itulah. Selanjutnya yaitu order equipment dari spam equation. Nah, itu di pembangkit kan selalu ada trafo yang fungsinya untuk menaikkan tegangan. Nah, dalam trafo tersebut selalu memiliki alat bantu, diantaranya OLTC. Apa itu OLTC? On load tape changer, di mana dia berfungsi untuk mengatur perubahan nilai tegangan dengan cara mengubah tape yang ada di dalam trafo tersebut. Nah, pada proses perubahannya itu bisa beroperasi dalam kondisi beban. Dan yang terakhir itu MV protection relay spam, yaitu dia adalah fungsinya itu kebalikan dari HV protection relay, di mana proteksi ini terpasang pada pembangkit dikarenakan semua nilai tegangannya pada pembangkit ialah medium voltage. Jadi kebalikannya lah dari HV protection relay yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila kurang jelas, saya juga mohon maaf. Mohon maaf juga. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.